Tanaman pangan memiliki peran besar sebagai sumber gizi dan pangan utama dunia. Sebagai upaya untuk menjamin ketahanan sumber pangan di masa depan, negara-negara dunia memiliki langkah antisipasi dengan menyimpan cadangan biji dan benih tanaman di lokasi khusus seperti Kutub Utara. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berikut liputannya. Pemenuhan kebutuhan gizi erat kaitannya dengan sumber pangan atau makanan. Dan kebutuhan makanan atau pangan selama ini didominasi oleh sumber dari nabati dan hewani. Akan tetapi di antara keduanya manakah yang paling dominan dibutuhkan dan dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan protein dan kalorinya? Saya akan coba sampaikan pertanyaan ini kepada publik. Kalau kalori atau karbohidrat? Nabati. Nabati. Kalau protein? Hewan. Hewan. Nabati. Protein Hewani. Kalau yang kalori itu sama nabati. Protein yang utama hewani. Hewani, oke. Nabati. Kalau yang protein, yang bawah? Kalau protein Hewani. Ternyata anggapan umum masyarakat ini kurang tepat. Menurut data Organisasi Pangan dan Agrikultur Dunia atau FAO, kebutuhan pangan manusia di dunia sebagian besar dipenuhi dari sumber nabati atau tanaman pangan. Sadar akan pentingnya sumber pangan dari tanaman, dunia memiliki inisiatif menyimpan cadangan biji dan benih sebagai antisipasi segala ancaman dan untuk memberikan keamanan pasokan pangan dunia dari berbagai ancaman keberlanjutan seperti bencana alam, peperangan, dan kepunahan. Fasilitas cadangan untuk menyimpan keanekaragaman tanaman pangan dunia dibangun di beberapa negara. Di Pulau Spitsbergen, Norwegia, tepatnya di Kepulauan Svalbard, Kutub Utara, berdiri Gudang Benih Global Svalbard. Dalam situs web resminya dijelaskan, gudang ini menyediakan tempat penyimpanan jangka panjang untuk lebih dari 1,3 juta benih dan biji tanaman dari seluruh dunia. Sementara di Inggris, program konservasi biji tanaman terbesar dunia dibangun di tanah istana Wakehurst, West Sussex. Millennium Seed Bank menyimpan koleksi bawah tanah lebih dari 2,4 miliar biji dan benih dari seluruh dunia sebagai asuransi melawan kepunahan keanekaragaman tanaman pangan di masa depan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara agraris ini punya cadangan biji dan benih tanaman pangan untuk masa depan? Jawabannya, ya, kita punya. Ini dia tempatnya, tidak jauh dari Jakarta, di Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini terkoleksi sekurangnya 10.700 sumber daya genetik untuk masa depan pangan dan gizi Indonesia. Di tempat ini benih dan biji tanaman pangan disimpan atau dikoleksi baik dalam keadaan ditanam sebagai langkah peremajaan maupun di dalam ruang penyimpanan khusus dengan jangka waktu penyimpanan hingga puluhan tahun. Inilah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik atau BANGGEN. Pak Arief, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Pak Arief, ini kita sudah sampai di depan tulisan BANGGEN Pertanian, Pak. Tempat apa ini, Pak Arief? BANGGEN Pertanian adalah fasilitas khusus yang memang dibuat untuk melakukan konservasi sumber daya genetik pertanian. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu isinya boleh, Pak? Monggo. Oke, kita masuk, Pak, ya? Oke, kita masuk. Ini adalah konservasi secara in vitro. Jadi in vitro itu artinya ada di dalam sebuah toples ini, Pak, ya? Betul, ya. Kalau bahasa ininya secara kultur jaringan. Kultur jaring, dan ini adalah backup untuk metode konservasi yang ada di lapangan. Nah, kalau di lapangan ini seperti apa metodenya, Pak? Di lapangan itu kita tanam di dalam media di sana, kemudian kita tumbuhkan di sana, kemudian kita harus punya backupnya di sini, karena kalau di luar itu rentan dengan penyakit. Koleksi kami yang sekitar 10.000 lebih sampai mendekati 11.000 itu terdiri dari serealia, padi, jagung, sorghum, kedelai, kemudian juga ada umbi-umbian, kacang-kacangan juga ada, jadi aneka kacang juga ada. Ini salah konservasi satu di sini. contohnya porang, ini porang. Oh, ini porang. Ya, ini porang. Oke, dan porang bisa menjadi salah satu sumber pangan alternatif kita nanti ke depan, Pak, ya? Iya. Oke, baik. BANGGEN Pertanian juga memiliki ruang penyimpanan jangka pendek. Di antaranya untuk menyimpan lebih dari 3.000 jenis biji tanaman padi yang berasal dari seluruh Indonesia maupun koleksi dari negara tetangga. Tempat ini dapat menyimpan biji tanaman pangan hingga 5 tahun. Bahkan, BANGGEN Pertanian ini juga memiliki ruang penyimpanan jangka panjang dengan rentang waktu simpan 20 hingga 50 tahun lebih. Nah, kalau di sini kita harus pakai jaket, Mbak. Ya. Kenapa, Pak? Suhunya
minus 20 derajat. Minus 20 derajat. Kita masuk ke dalam ruang penyenaran. Oke. Minus 20 derajat. Dari suaranya udah kelihatan dingin nih, kedengeran dingin. Oke. Oke. Dan kenapa disimpan di suhu yang sedingin ini? Biar tahan, kalau tadi kami menyebutkan lebih dari 20 tahun. Jadi biar dengan suhu yang rendah, otomatis SDG yang kita simpan ini bisa tahan lebih lama. Siap. Kita lanjut dulu ya Pak ngobrolnya. Oke, kita tutup dulu. Oke, ya. Prosedurnya harus gitu. Iya, oke. Kenapa kita harus melakukan penyimpanan atau upaya seperti ini? Konservasi sumber daya genetik itu kita gunakan nanti untuk keperluan pemeliharaan varietas atau perakitan varietas. Tentunya dengan kondisi perubahan iklim sekarang ini, misalnya dengan banyaknya banjir atau kekeringan, kita bisa menciptakan varietas yang tahan genangan atau varietas yang tahan kekeringan. Namun tentu saja menyimpan bukanlah langkah akhir untuk selamat dari ancaman krisis pangan di masa depan. Dibutuhkan pengembangan dengan integrasi teknologi agar tanaman pangan dapat bertahan sekurangnya dari ancaman perubahan iklim. Kalau kita tidak melakukan apa-apa itu berdasarkan estimasi dari Bappenas, itu kerugiannya bisa mencapai lebih dari 80 triliun sektor pertanian ini. Jadi artinya memang penduduk dunia juga itu ada kemungkinan 50% akan meningkat yang mengalami kelaparan. Karena kita tidak mampu lagi untuk meningkatkan produktivitas atau produktivitas lahan. Menjaga masa depan sumber pangan kini merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh negara di dunia. Apalagi ancaman 3 krisis planet, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan masalah sampah juga pencemaran sudah terjadi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Bogor, Jawa Barat.